Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PJJ kali ini kita akan bahas tentang materi hukum kekekalan energi mekanik. Bunyi hukum dari kekekalan energi mekanik yaitu jika tidak ada energi yang hilang, misalnya karena ada gesekan ataupun karena ada gaya lain yang bekerja pada benda tersebut, maka besarnya energi mekanik yang dimiliki oleh suatu benda adalah kekal. Energi mekanik kondisi 1 sama dengan energi kondisi pada keadaan kondisi kedua. Energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Besarnya energi kinetik itu ditentukan oleh kecepatan, sedang energi potensial ditentukan oleh ketinggian benda, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, yang akan kita fokuskan pada pemateri sekarang adalah tentang penerapan hukum kekekalan energi mekanik pada benda zat bebas, kemudian pada ayunan dan orang yang bermain SGS. Nah, perhatikan ini kepada gambar. Ini ada sebuah benda di mana pada benda pertama ini di posisi A. Kemudian benda itu jatuh sampai ke titik B. Nah, maka energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B selama tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian benda itu akan sampai ke titik C. Maka energi mekanik di titik C itu besarnya sama dengan energi mekanik di titik B sama dengan energi mekanik di titik A. Nah, perhatikan ke yang ada di sebelah kanan. Persamaan atau rumusan tentang energi mekanik pada benda yang jatuh. Ketika di posisi A, energi kinetiknya 0. Kenapa 0? Karena kecepatan bendanya di sini 0, masih dalam kondisi diam. Kemudian di titik A, energi potensialnya adalah mg kali H atau energi potensial di titik A, karena punya ketinggian dari titik A sampai ke dasar ini. Kemudian energi kinetik di B, posisi B, benda ketika di B itu energi kinetiknya ada karena pada saat ini itu kecepatannya meningkat sedangkan energi potensialnya menurun. Nah, kemudian di titik C, karena tidak punya ketinggian, karena acuannya adalah dasar atau lantai atau tanah, maka energi potensial 0 sedangkan energi kinetiknya maksimum. Perhatikan ada di sebelah kanan. Ya, jadi bisa kalian perhatikan bagaimana penerapan energi mekanik pada benda yang jatuh bebas. Yang selanjutnya, nah ini nanti penerapan persamaan tadi yang udah Ibu jelaskan. Coba kalian terapkan kepada latihan soal ini, kemudian dikerjakan seperti biasa di dalam kertas lembar, kemudian nanti difotokan dan dikirimkan ke link yang nanti Ibu akan sampaikan di materi terakhir. Yang selanjutnya itu penerapan energi mekanik pada ayunan. Nah, perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, ketika bandul ini posisi seimbangnya ada di B, kemudian kita tarik ke kiri, ya, ke sini. Nah, kemudian pada kedudukan awal, jadi kita anggap ini kedudukan awalnya. Jadi pada kedudukan awal itu ketika si bandul yang diikat pakai tali kita tarik ke kiri. Nah, pada saat di sini itu keseimbangannya maksimum. Maka bandul memiliki energi potensial maksimum pada kondisi di sini karena simpangan maksimum, dan energi kinetiknya adalah minimum karena pada saat kondisi di sini itu adalah pada saat kecepatannya minimum. Kalau kita lepaskan pegangnya, ketegayanya kita hilangkan, maka benda itu akan bergerak ke titik A. Nah, pada titik A ini energi potensialnya menurun ya, karena ketinggiannya menurun ya. Kemudian energi kinetiknya ada meningkat. Ya. Nah, kemudian benda ini pasti akan bergerak lagi ke titik B, kembali ke posisi seimbangnya itu. Maka pada posisi titik B itu energi potensialnya minimum karena pada saat ini acuannya ada di sini. Jadi ketinggian daripada suatu benda ini acuannya di sini. Ini acuan seperti halnya dengan benda jatuh bebas tadi. Jadi acuannya di sini. Jadi pada saat kondisi benda di B itu energi potensialnya minimum, tapi energi kinetiknya adalah meningkat.
Nah, kemudian benda itu akan bergerak ke C. Maka pada posisi C ini energi potensialnya menurun, ya. Kemudian energi potensialnya menurun, ya, tapi energi kinetiknya meningkat. Ini ini salah, harusnya energi kinetik bukan energi potensial, ya. Pada posisi C energi potensialnya menurun, energi kinetiknya meningkat. Nah, kemudian benda itu akan di B. Maka pada posisi D ini itu energi potensialnya maksimum karena ketinggiannya atau simpangannya maksimum. Pada posisi ini dia ketinggiannya patokan di B, jadi ketinggiannya maksimum. Nah, energi potensial maksimum, kemudian energi kinetiknya minimum. Maaf, ini yang di bawah ini ada bukan energi potensial, tapi energi kinetik. Jadi posisi di D, energi potensial maksimum, energi kinetiknya minimum, ya. Ini energi kinetik minimum. Nah, persamaannya, nah, ini kode energi mekanik kondisi awal itu sama dengan energi mekanik pada di A dan energi mekanik di D, ya. Nah, sebenarnya energi kinetik kedudukan awal sama dengan energi kinetik di kedudukan A, sama dengan energi kinetik di B, sama dengan energi energi mekanik di kedudukan awal, sama juga dengan energi mekanik di kedudukan A, sama dengan energi mekanik di B, sama dengan energi mekanik di C, sama dengan energi mekanik di D. Hanya yang oleh Ibu tuliskan di sini hanya energi mekanik awal sama dengan energi mekanik A sama dengan energi mekanik D, ya. Jadi karena hukum energi mekanik itu ada sifatnya kekal, jadi pada kondisi dimanapun posisinya energi mekaniknya ada selalu tetap atau selalu kekal, ya, selalu sama. Nah, nanti coba diterapkan ke soal, ya, tentang bagaimana rumusan tentang yang berlaku untuk benda yang diayun. Nah, kemudian nanti dikerjakan di kertas, disatukan dengan yang tadi, dikirimkan ke link yang nanti Ibu akan sampaikan di pertemuan terakhir. Nah, kemudian bagaimana penerapan hukum kekalahan energi mekanik pada orang yang bermain SKS. Nah, perhatikan seperti ini. Pertama, orang berada di posisi A, kemudian ada di mana pada posisi A ini harga energi potensialnya maksimum karena ketinggiannya maksimum, tapi energi kinetiknya minimum. Kemudian di posisi B itu energi potensialnya menurun karena ketinggiannya lebih kecil, lebih pendek, kemudian energi kinetiknya meningkat. Sedangkan pada posisi C tidak punya ketinggian, ya, jadi energi potensial minimum bahkan 0, kemudian energi kinetiknya adalah maksimum. Persamaannya pada orang yang bermain ski es itu ada energi di posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik posisi B sama dengan energi mekanik posisi C, karena besarnya energi mekanik itu bersifat kekal, ya. Nah, kalau di posisi A itu kecepatannya 0 karena masih dalam kondisi diam. Sedangkan yang di C itu energi potensialnya 0 karena tidak punya ketinggian. Nah, itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana penerapan hukum kekalahan energi mekanik pada tadi benda jatuh bebas, ayunan, kemudian orang yang bermain ski es. Nah, kemudian nanti diterapkan lagi ke dalam soal ini, ya, untuk bagaimana penerapan hukum kekalahan energi mekaniknya pada orang yang bermain ski es. Kemudian satukan dengan jawaban tadi, kemudian nanti dikirimkan ke alamat link ini, ya. Semangat, ya anak-anakku, tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau belajar. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.